bangunannya salah, nggak bisa digunakan, terus klaimnya bohong semua. Memalukan sekali. Ya, jadi ya selain untuk kasus korupsi dan kerugian negara yang harus dianalisa, jadinya para pembuat hoax, orang-orang yang selama ini mengklaim bahwa buruh Hapol itu mendesain atau membangun stadion ini, itu juga harus diperiksa dan ditanya-tanyai gitu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang ketahuan selingkuh lalu digerebek satu desa. Jadi aibnya tuh ketahuan banyak orang, saksinya banyak. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Stadion Jakarta International Stadium. Ya karena Stadion JIS ini gitu ya, itu ketahuan aibnya secara internasional. Semua orang jadi tahu sekarang gitu, karena buruh Hapol atau perusahaan konsultan di Inggris yang dulu digadang-gadang sebagai perancang, desainer, kontraktor, developer Stadion JIS gitu ya, yang disama-samakan dengan Stadion Tottenham Hotspur karena menggunakan arsitek dan perusahaan yang sama ketika membangun Stadion JIS gitu ya. Ini sekarang membantah gitu bahwa buruh Hapol ternyata sama sekali tidak terlibat dalam pembangunan dan bahkan desain Stadion JIS itu sendiri. Dia nggak terlibat. Dia nggak disuruh bikin desainnya gitu ya, dan dia juga nggak bikin gitu, nggak ikut terlibat dalam pembangunannya. Yang dia lakukan, buruh Hapol ini lakukan, ini dia cuma membuat sebuah panduan atau persiapan sebelum rencana pembangunan itu dilakukan. Jadi dia melakukan persiapan yang dibutuhkan, terus kemudian panduan-panduan cara membuat desain stadion gitu ya. Dia bikin tuh panduannya. Kalau stadion tuh harus ada ininya, harus ada itunya. Dia bikinlah panduan-panduannya. Ibaratnya tuh kayak dosen ngasih teori lah ke anak buahnya atau ke mahasiswanya gitu ya. Nanti mahasiswa itulah yang kemudian bikin sendiri desainnya gitu. Dan nanti setelah desain itu selesai, nanti dikumpulin, disetor gitu ya untuk dinilai sudah sesuai atau enggak. Ternyata buruh Hapol ini cuma ngasih tahu panduan aja gitu. Bukan yang mendesain, bukan yang membangun, enggak sama sekali. Ya karena gara-gara ribut soal Stadion JIS yang akan direnovasi ini gitu ya. Itu kan sebelumnya kan ketahuan bahwa buruh Hapol itu menghapus Stadion JIS dari daftar website atau daftar pekerjaan yang pernah mereka lakukan di websitenya. Dihapus tuh. Mungkin saking malunya dia. Masa stadion baru berdiri, direnovasi gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Makanya kemudian mereka menghapus JIS dari daftar stadion yang pernah mereka kerjakan. Karena sejak awal dalam klarifikasi buruh Hapol hari ini gitu ya, mereka sejak awal sudah menyampaikan bahwa desain yang dibuat oleh perusahaan lokal di Jakarta itu ternyata sama sekali tidak sesuai dengan panduan desain yang sudah mereka bikin dan buat di awal-awal pembangunan JIS. Jadi ibarat mahasiswa gitu ya, mengumpulkan PR-nya, mengumpulkan pekerjaannya gitu ya. Terus kemudian sama dosen dibilang, ini ulangi ya, ini nggak lulus nih. Nggak cocok ini dia. Nggak sesuai dengan standar yang sudah diberikan oleh buruh Hapol. Atau tidak sesuai dengan panduan-panduan standar FIFA. Jadi ini harus dibikin ulang gitu. Tapi ternyata sama Pemprov DKI, sama Jakpro dan sebagainya gitu ya, pembangunan JIS ini itu tetap dilaksanakan dengan desain yang tidak sesuai dari standar buruh Hapol. Jadi udah tahu desainnya bermasalah, masih terus dikerjakan. Ini padahal udah dikasih tahu gitu. Udah dikasih surat, ini salah loh, ini salah. Tapi maksa terus dilakukan gitu. Sehingga dari kesalahan perencanaan, dari kesalahan desain inilah yang membuat hari ini Stadion JIS jadi banyak sekali permasalahannya. Makanya kemudian akses masuk stadion yang menggunakan bus untuk pemain itu nggak bisa. Ya karena sejak awal emang salah gitu. Makanya kemudian sekarang ada masalah
rumput di stadion itu sudah harus diganti atau tidak sesuai dengan standar FIFA. Kenapa? Ya karena pencahayaannya katanya kurang gitu. Itu gara-gara kesalahan desain pasti. Ya karena kalau desainnya benar, maka ini nggak terjadi nih. Pergantian rumput atau rumput yang sudah sejelek sekarang itu pasti nggak terjadi gitu. Tapi karena memang sejak awal desainnya salah, pembangunannya salah, tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh konsultan Bureau Hapol ini, makanya hari ini jadi bermasalah semuanya gitu. Dan itu semua gara-gara Pemprov dan Jakpro dan semua pihak yang terlibat yang memaksakan pembangunan ini. Karena pembangunan yang dipaksakan, yang tidak sesuai, itu akan menghasilkan bangunan yang bermasalah dan nggak bisa digunakan. Terbukti sekarang gitu. JIS itu kan ketika mau digunakan selalu bermasalah. Dari mulai konser Dewa, dari Persija, itu masalah semua tuh. Jadi nggak heran kalau ketika Persija tanding dulu gitu ya, itu sampai ada yang roboh gitu. Nggak heran. Karena sejak awal memang sudah bermasalah gitu. Tapi terus dipaksa untuk dikerjakan. Sehingga hari ini untuk semua para pembela Anies Baswedan, TGUPP, Mardani, Anies itu sendiri, dan orang-orang PKS lainnya yang selama ini mengklaim bahwa JIS sudah sesuai dengan standar FIFA, bahwa JIS ini dibangun oleh konsultan arsitek di Inggris yang sesuai dengan standar FIFA dan pernah mengerjakan stadion Tottenham Hotspur, itu semua klaim-klaim dan pernyataan-pernyataan mereka itu semua sekarang jadi terbantahkan gitu ya. Karena apa? Karena Bureau Hapol sendiri sudah nggak mau mengakui gitu. Itu memang sejak awal nggak sesuai dengan standar FIFA. Lalu terus sekarang kalian mau ngaku dari mana gitu? Standar FIFA-nya mau ngakui dari mana ini? FIFA kosmetik mungkin bisa. Jadi kalau sekarang kalian mengaku bahwa stadion JIS itu pasti standar FIFA, itu pasti semua sudah terbantahkan hari ini. Jadi dari sini gitu ya, dari rumput yang mau diganti sama Menteri PUPR atau Pak Basuki, itu menjadi masuk akal. Karena pengerjaan stadion JIS ini sudah salah sejak awal. Sejak desain sudah salah, apalagi pembangunannya gitu. Oh, desainnya aja salah, apalagi pembangunan. Jadi wajar kalau kemudian rumputnya jadi harus cepat diganti. Dan dari sini, ini jelas ada kerugian negara. Minimal, rumput ini kan seharusnya tidak cepat diganti. Tapi itu sudah harus diganti sebelum waktunya. Dan ini pasti kerugian negara. Karena setelah JIS dibangun, setelah JIS diresmikan gitu, sampai sekarang, itu pemasukannya kan minim sekali. Hampir nggak ada acara apapun di JIS. Kecuali acara-acara percobaan sebelumnya gitu kan. Semua acara dari mulai Bayangkara, PDI Perjuangan, dan lain-lain itu kan dilakukan di GBK. Nggak ada yang di JIS gitu. Jadi secara pemasukan JIS ini ya nggak ada. Karena konstruksinya, karena pembangunannya, karena desainnya itu salah. Sehingga dari sini jelas ini ada kerugian negara. Ya minimal rumput ini gitu. Rumput yang cepat rusak itu kan kerugian negara sudah. Karena kalau sekarang kita harus mengganti, itu harus dihitung sebagai kerugian negara. Sehingga dari sini semestinya Kejaksaan Agung atau KPK ini sekarang sudah harus berunding nih. Siapa yang mau melakukan investigasi terkait kasus korupsi di JIS ini? Udah pasti korupsi ini karena ada kerugian negaranya gitu. Karena pembangunannya tidak sesuai dengan standar gitu ya, dan tetap dipaksakan sehingga setelah selesai harus direnovasi, kerugian negara. Minimal rumputnya 6 miliar. Terus kemudian akses masuknya itu kan bus yang nggak bisa masuk itu ya berapa puluh miliar itu harus direnovasi. Nah, ini semua adalah kerugian negara. Dan dari sini gitu ya, saya juga akhirnya mengerti bahwa Bureau Hapol ini itu dikontrak sama Pemprov DKI atau Jakpro atau pihak Anies Baswedan itu hanya 4 bulan ternyata. Karena Bureau Hapol mengatakan bahwa dia bekerja untuk memberikan panduan-panduan desain dan persiapan pembangunan itu sejak Desember 2018 sampai Maret 2019. 4 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan. Jadi hanya kerja 4 bulan gitu ya. Tapi kemudian diklaim seolah-olah Bureau Hapol ini atau konsultan arsitek di Inggris ini yang pernah membangun stadion Tottenham Hotspur ini, itulah yang mendampingi pembangunan stadion. Padahal dikontrak cuma 4 bulan. Nah, ini harus dicek nih, diinvestigasi. Apa benar gitu ya, anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk BH atau Bureau Hapol itu cuma 4 bulan? Atau jangan-jangan ternyata alokasinya sampai setahun misalkan. Mana tahu gitu.
dianggarkan setahun, tapi dibayarkan cuma 4 bulan. Mana tahu? Ya biasa, orang korupsi kan biasa. Cara-cara seperti ini lumrah terjadi. Gitu kan. Ya karena yang mereka keluarkan di media, entah itu Anies Baswedan, TGUPP, orang-orang PKS, itu kan selalu menggunakan tameng buruh hapol ini. Seolah-olah JIS ini pasti nggak masalah karena kontraktornya, karena konsultannya itu adalah arsitek termuka di dunia gitu. Itu yang mereka sampaikan selama ini kan. Tapi ternyata buruh hapol cuma dibayar 4 bulan. Terus kemudian diakui seolah-olah menjadi bagian dari pembangunan ini. Ini kan masalah nih. Ini hoax internasional ini. Udah sesuai dengan JIS-nya, Jakarta International Stadium gitu ya. Dan hoax-nya juga hoax internasional. Ya karena ini melibatkan perusahaan di Inggris gitu. Hoax internasional ini. Parah ini, parah. Dan bahkan jauh lebih parah daripada Ratna Sarumpait. Jadi saya jadi teringat dengan Ratna Sarumpait gitu ya. Ini kurang lebih sama. Dulu Ratna Sarumpait itu kan mengklaim bahwa dia itu digebuki gitu ya. Terus kemudian Fadlizon, Fahri Hamzah, Prabowo Subianto itu semua menyerang pemerintah gitu ya. Wah, kita berduka atas kasus ini. Mereka kemudian membenarkan semua pernyataan seolah-olah Ratna ini dibukuli gitu kan dulu gitu ya. Nah, sekarang ini kurang lebih sama. Ketika pemerintah ingin melakukan renovasi terhadap Stadion JIS, semua pembela Anies Baswedan dari TGUPP, orang-orang PKS itu kan berlindung di balik BH gitu, buruh hapol. Wah, ini nggak mungkin, ini dulu dibangun, dirancang oleh arsitek terkemuka di dunia dan sudah sesuai dengan standar FIFA. Tapi sekarang buruh hapol sendiri membantah itu semua, membantah semua klaim, semua cerita yang mereka sampaikan selama ini. Jadi ini persis seperti cerita kasus Ratna Sarumpait yang dibantah sendiri sama Ratna Sarumpait. Mirip. Jadi dari sini gitu ya, ya kalau di kasus Ratna kan Ratnanya yang masuk penjara gitu ya, sementara Amin Rais dan kawan-kawan kan nggak masuk gitu karena dianggap menjadi korban dari hoax yang disampaikan sama Ratna Sarumpait. Tapi dalam kasus Stadion JIS ini, yang membuat hoaxnya adalah orang-orang TGUPP, PKS, dan para pembela Anies Baswedan yang selama ini mengklaim bahwa buruh hapol adalah pihak konsultan atau kontraktor atau developer atau orang yang membangun stadion ini. Ini harus diperiksa semua, ini hoax semua ternyata gitu ya. Karena buruh hapol sudah bilang bahwa ini nggak sesuai dengan standar, bahwa ini salah desainnya gitu ya. Tapi maksa tetap dilaksanakan dan bahkan kalian klaim bahwa semua itu di atas panduan atau konsultasi dengan buruh hapol. Jadi ini harus diperiksa semua. Yang membela-bela itu harus dipanggil-panggil semua ini. Ya terserah Kejaksaan Agung atau KPK sama aja, yang penting selesai gitu. Karena untuk satu proyek yang sampai mencapai 5 triliun rupiah, bagi saya ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan gitu. Karena ya gimana nggak memalukan gitu ya. Bangunannya salah, nggak bisa digunakan, terus klaimnya bohong semua. Memalukan sekali. Ya, jadi ya selain untuk kasus korupsi dan kerugian negara yang harus dianalisa, jadinya para pembuat hoax, orang-orang yang selama ini mengklaim bahwa buruh hapol itu mendesain atau membangun stadion ini, itu juga harus diperiksa dan ditanya-tanyai gitu ya. Dari mana data mereka? Atau jangan-jangan selama ini mereka cuma dapat info atau katanya dari katanya gitu. Jadi dari sini ada dua permasalahan. Itu untuk kerugian negara, kasus korupsi, dan hoax internasional yang disampaikan oleh banyak orang TGUPP, para pembela Anies Baswedan, PKS, dan sejenisnya. Ini semua harus diselesaikan. Ya kalau bisa sebelum Oktober lah. Harus selesai gitu, karena bagaimanapun ini sudah menyangkut soal kerugian negara dengan proyek sampai triliunan rupiah. Ya karena jangan sampai pemerintah melakukan renovasi gitu ya, tapi kemudian gak ada yang disalahkan. Ya karena aneh juga gitu. Ini stadion salah nih, harus direnovasi. Masa iya nggak ada yang salah gitu ya? Harus ada yang salah. Jadi bagi saya ya ini harus semua dibentuk. Ya terserah gimana caranya, apakah dibentuk tim investigasi atau tim dari DPR, DPRD, terserah gitu ya. Tapi bagi saya ini sudah sangat penting dan harus segera diselesaikan.
Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.